Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo Ustazah Asia. Ustazah enggak apa-apa. Halo Asia. Halo Putri. Alhamdulillah nih ya, kita bisa berkumpul kembali ya di podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Pokoknya kalau dibilang Al-Jannah udah otomatis ya. Al-Jannah bersama meraih surga. Amin. Karena itu juga doa juga ya kan, kita bikin bersama meraih surga. Bener itu banget. Amin, insyaallah. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa nih Asia? Kali ini kita ngebahas tema tentang bagaimana sih caranya melamar janda. Nah, jadi sebenarnya Islam itu udah ngatur semua dari segala aspek. Bukan hanya yang kita anggap penting gitu loh. Bahkan yang kita anggap nggak penting itu ternyata punya loh ininya, dasar-dasarnya atau tata caranya gitu loh. Jadi kan kita selama ini taunya bagaimana sih melamar janda, mungkin bisa langsung ke walinya. Emang gitu beda loh. Ya cara beda gitu. melamar Jadi gadis sama janda nanti gitu. kita akan tanya dan kupas tuntas bagaimana sih perbedaan cara melamar gadis dan janda gitu loh. Ini jadi gadis dan janda atau iya, nanti ya itu kan seputar pertanyaan juga gitu loh. Nanti kita tanya juga biar kita tahu nih perbedaannya gitu loh. Bagaimana sih cara melamar gadis dan cara melamar janda. Perbedaannya gitu ya. Oke deh, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh saudara Iswa yang merupakan pimpinan cabang Ayam Penyet Surabaya Tamora Medan. Kepada saudara kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Sadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada saudara Iswa. Insya Allah pembacaan Al-Quran tersebut dapat menambah keberkahan pada acara kita ini ya. Amin. Allahumma amin. Oke Asia, seperti biasa nih sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi,
dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah itu tadi iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Produknya ini sudah ada di depan dan selalu ada ya di podcast kita. Karena emang ini sponsor utama kita. Iya, Makanku dan Wong Solo Makanku dan ya. Wong Solo Group. Ini dia produk Makanku, ada yang menggunakan pemanas, ada yang tanpa pemanas. Jadi yang menggunakan pemanas itu bisa kita makan di mana aja dalam kondisi panas tanpa menggunakan api dan ataupun kompor. listrik. Kompor juga nggak perlu. Wih, mantap nih. Jadi tinggal dituang air aja nih ke pemanasnya. Iya. Nanti dia akan menguap ya, Menguap, Sia, ya. Sehingga menjadikan makanannya itu panas waktu dikonsumsi. Wah, sedap. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini penasaran nih, apa sih bedanya melamar janda dengan melamar gadis itu tata caranya apakah juga berbeda gitu ya? Langsung aja kita panggilkan siapa nih Ustadznya? Kali ini kita akan ditemenin oleh Ustadz Hamid. Beliau adalah tim dakwah Wong Solo Group wilayah Jawa Timur 1. Oke, kita Pada langsung Ustadz saja. kita persilahkan untuk menduduki kursi panas. Kursi panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Mudah-mudahan. Agak semangat Ustadz mentang-mentang mau membahas janda nih ya. Aduh. Kelihatan ya dari sana ya udah kelihatan senyum-senyum ya, Masya Allah. Bener. Takut serba salah nih. Sebenarnya pembahasan ini tuh ini loh, Oke. Put. Maksudnya kita itu benar-benar Allah itu benar-benar menghargai atau mengangkat marwahnya perempuan gitu loh. Walaupun dia janda tapi dia punya loh marwah juga, bagaimana ketika ada yang mungkin tertarik sama dia gitu loh. Emang ada aturannya juga gitu, walaupun dia kadang kan ada yang menganggap janda itu sebelah mata gitu loh. Ya. Jadi ya walaupun dia janda ya udah kayak semena-mena gitu loh, padahal Allah juga sudah mengatur itu gitu ya Ustaz. Betul, betul. Itulah Jadi- Masya Allahnya Allah menghargai wanita. Benar, biasa. jadi bisa Ustaz jelaskan secara detail, rinci dan tepat, jelas Masya gitu. Allah. Bagaimana sih perbedaan melamar gadis dan melamar janda? Melamar janda luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jadi ada sedikit perbedaan ya, nggak begitu banyak, cuma sedikit saja perbedaan antara bagaimana tata cara melamar janda dan juga melamar seorang gadis. Yang kita ketahui secara umum bahwa melamar gadis ya sebagaimana ketika seorang laki-laki menghendaki ingin mendekati atau melamar seorang gadis, ingin meminang seorang gadis, hendaknya dia datang ke rumah sebagaimana sudah dijelaskan dalam podcast sebelumnya tentang bab hibah. Nah, datang ke rumah meminta secara langsung, secara zahiran wa batinan kepada walinya, kemudian tetap nanti harus memintakan izin terlebih dahulu. Nah, ini dia. Perbedaannya kalau yang gadis itu harus memintakan izin kepada yang bersangkutan, maksudnya kepada walinya, kemudian si wali menanyakan secara langsung izin kepada si anak perempuan tadi yang ingin diambil atau dinikahi. Kamu mau bersedia Kamu atau mau tidak? bersedia atau tidak? Jadi meminta izinnya terlebih dahulu. Nah, ini bedanya. Kalau janda Biar tidak terjadi paksaan betul, tadi tidak ya. ada kesan paksaan. Jadi nggak boleh dipaksa. Makanya sekali lagi kalau ada orang yang laki-laki datang kepada wanita yang masih perawan, datang kepada walinya meminta mohon apakah boleh. Nah, dengan bahasa yang jelas. Ya bahasanya nggak perlu dipakai kias-kias. Jadi datang memang menyampaikan maksudnya secara gamblang, saya ingin datang ke sini untuk meminta putri bapak sebagai istri saya. Nah, kan bahasanya sorry ya, jelas sekali. Kemudian setelah diketahui niat dan maksud daripada si laki-laki tersebut, barulah kemudian si wali nanyakan, "Duk, nah, gimana? Kamu ini ada laki-laki datang, niatnya gini, kira-kira kamu mau apa enggak?" Masih dimintai izinnya terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, kalau seandainya si anak perempuan tadi itu menerima, biasanya kalau masih gadis ya, itu tandanya itu malu-malu, karena memang kalau gadis ini masih malu-malu, maka Rasulullah memberikan satu isyarah bahwa suku tuha atau idnuha suku tuha. Jadi idnuha suku tuha. Bahwa izin daripada atau ketika si anak tadi itu mengiyakan penawaran atau istilahnya permohonan untuk dijadikan istri, biasanya
kasihkan isyarah itu dengan diam. Diam. Asukutu alamat ridha ya Ustaz ya. Asukutu alamat ridha, bahwa diamnya itu adalah Ridha menunjukkan dia. bahwa dia oke, gitu Gas, seperti Pak. itu. Gas, Pak. Gaspol Pak. Gaspol. Sementara kalau janda, nah ini sekali lagi janda itu lebih berhak daripada walinya dalam menentukan jodoh, atau misalkan suami setelah suami yang pertama. Nah, misalnya begini, janda ini sudah janda 2 kali misalkan. Nah, kan ada tuh kan, ada janda 1 kali, ada yang 2 kali, atau bahkan ada yang sudah sampai tingkat 3 kali. Entah itu janda ditinggal mati atau janda ditinggal pergi, ya kan? Kayak lagunya Wali itu kan. Jadi ada janda ditinggal mati, ada janda ditinggal pergi. Nah, kemudian Jangan dibayangin lagunya. ojo batin ya, ojo batin. Bingung lagunya gimana? Nah, ojo dibayang kayak jangan batin gitu kan. Artinya kalau sudah janda, sekali lagi wali tidak berhak kemudian kamu mau nggak tak nikahin? Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya jangan, udah biarkan dia memilih siapa yang lebih berhak menjadi suami dia. Karena begini, kenapa harus dibedakan? Kalau si yang gadis tadi kan harus lewat izin wali. Sementara untuk janda dia berhak menentukan siapa yang akan menjadi suaminya sendiri. Secara nggak langsung kan, secara psikis, secara psikologis, secara mental, dia sudah pernah mengalami suatu proses pernikahan. Dia sudah pernah hidup dengan suami yang model seperti ini. Atau mungkin kalau dia sudah janda 2 kali, saya juga udah pernah menikah dengan laki-laki yang seperti ini. Akhirnya untuk menentukan suami yang berikutnya yang akan dia jadikan suami, tentu dia pasti Dia banyak lebih tahu ya. Bagaimana? Jangan-jangan dia hanya tampak di depannya bagus, sementara hatinya busuk. Nah, aku udah pernah ketipu Kak sama laki-laki yang model kayak gitu. Maka insya Allah mestinya dia akan lebih berhati-hati, ya, sehingga lebih berhak menentukan siapa yang akan menjadi calon suami berikutnya. Seperti itu. Jadi yang kadang kan kita nganggap tuh janda itu udah sebelah mata gitu loh di masyarakat umum. Padahal di saat melamar tuh dia punya hak gitu loh untuk diri dia sendiri gitu loh. Kadang kan ada yang tertekan gitu loh. Kamu ini udah gagal, kamu harus begini gini orang tua gitu kan. Padahal diri dia sendiri dia yang punya hak Allah lebih angkat besar ya, gitu loh. Allah untuk angkat bisa derajatnya menentukan dengan pilihan. dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Gitu. Baik. Nah, sekali lagi maka ketika janda sudah kemudian srek, artinya sudah mau memilih pasangannya, saya sudah menemukan satu pilihan saya, maka dia berhak untuk menentukan pilihan itu sendiri. Saya ingin nikah dengan laki-laki ini, ya kan, seperti itu. Seandainya pun tidak ada wali nikah saat itu, terus dia ingin segera menikah, itu boleh, gitu Wali loh. hakim ya, Boleh, Ustaz? seperti itu. Jadi artinya, Pak, saya pilih ini, saya sudah srek dengan laki-laki ini, itu kemudian dia ingin menikah dengan laki-laki tersebut, itu tidak masalah, selama dalam satu catatan. Laki-laki yang sudah mengetahui status jandanya, nah, ini benar-benar sebagaimana yang setelah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, menikahi janda ini bukan hanya untuk senang-senangan saja, hanya untuk kebutuhan biologis saja, tapi harus benar-benar lillahi ta'ala meniatkan bahwa saya menikahi seorang ini, satu tujuannya tadi untuk mengangkat marwah, menjaga kehormatan, meninggikan derajat daripada wanita atau wanita yang sudah janda tadi itu. Jadi nggak bisa main-main saja, hanya sekedar untuk memuaskan nafsu biologis, nggak bisa. Tujuannya harus jelas lillahi ta'ala, satu untuk meninggikan derajat si wanita tersebut. Kemudian jika memang dia memiliki anak, tujuannya juga untuk menyelamatkan anak-anaknya. Seperti itu. Padahal malah benar-benar Allah angkat banget ya, Put. Maksudnya kalau yang kayak gadis tuh kan ya udah sekedar menyempurnakan agama. Ini juga menyempurnakan agama plus dia harus mempunyai tanggung jawab untuk mengangkat martabat si perempuan yang janda tadi dan untuk mengayomi anak-anaknya gitu loh. Berarti kan laki-laki yang menikahi janda ini bukan ya maksudnya Masya Allah juga gitu loh. Berarti dia punya tanggung jawab yang lebih besar daripada dia menikahi gadis biasa. Tapi ya kalau ada gadis ya aja gadis. Kalau ada banyak janda juga nggak apa-apa. Baik, luar biasa. Jadi memang tidak ada salah. Jadi jangan sampai nanti kadang sebelah mata Ustaz, harus gadis, janda tuh begini. Padahal sebenarnya kedudukannya sama dan mungkin bisa lebih mulia yang janda tadi. Betul. Jadi kesannya kan di masyarakat itu terjadi semacam kayak image gitu kan. Ketika seorang laki-laki menikahi wanita janda, kayak nggak ada yang perawan aja lah gitu loh. Selalu ada bahasa-bahasa seperti itu. Padahal kita nggak tahu maksud dan tujuan laki-laki gitu tadi loh. gitu ya. Betul. Sekali lagi kan kembali kepada niat masing-masing kan. Laki-laki nikah sama janda, Mas, perawan masih akeh loh, kenapa cari janda? Jangan salah, kita nikah janda ini sebenarnya kalau kita faham, kita secara tidak langsung mengikuti sunnah yang telah baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita. Karena Rasul juga menikahi janda juga. Rasulullah juga menikahi dan janda. itu
Ya banyak Banyak. yang perawan kan cuma Asia kan? Betul. Asia, Aisyah. Aisyah. Nah, Mohon jadi maaf ya. putri Abu Bakar As-Siddiq Iya. ya. Jadi Rasulullah itu dari sejarah yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah menikah sebanyak 13 kali. 12 diantaranya, jadi tinggal Janda satu ya. semua. Janda-janda sahabiah atau sahabat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara yang perawan hanya satu, Aisyah saja. Apa sebenarnya di balik itu semua? Nah, apa hikmah di balik Rasulullah kemudian menikahi janda? Satu, tujuan Rasulullah menikahi janda itu satu untuk dakwah. Jelas ya. Beda dengan mungkin kita ada sebagian dari kita yang memang sengaja menikahi janda tujuannya untuk mendakwahkan Islam, mengajarkan kepada mereka tentang Islam, kemudian ingin mengangkat derajat mereka, ingin memuliakan mereka, mengangkat harkatnya dan juga memuliakan serta mensejahterakan keluarganya, anak-anaknya seperti itu. Nah, kemudian kenapa juga sih Rasulullah kok sampai menikah? Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya, karena kami sudah sebutkan tadi bahwa Rasulullah menikah sampai 13 kali loh, bayangkan. Dan 12-nya janda. Yang 12-nya janda. Kenapa seperti itu? Kok enggak satu kali aja atau dua kali saja? Kenapa sampai 13 kali? Nah, ini biar tidak salah paham. Kita sampaikan di podcast ini bahwa Rasulullah SAW menikah 13 kali itu bukan atas dasar kemauan sendiri. Jangan salah. Rasulullah menikah itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Banyak sekali dari setiap aktivitas yang Rasulullah lakukan, perkataan yang Rasulullah sampaikan itu menjadi sunnah buat kita, betul? Nah, karena sunnah itu kan sebenarnya atau hadis ya. Hadis itu kan dari apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah itu menjadi sunnah buat kita semua yang kemudian hidup setelah masanya Rasulullah SAW. Nah, sekarang Allah perintahkan Nabi menikah dengan banyak wanita itu tujuannya adalah agar wanita-wanita yang dinikah oleh Rasulullah atau istri-istri Rasulullah tadi itu kemudian dapat meriwayatkan sunnah-sunnah Nabi yang terjadi di dalam rumah. Sekarang coba kita tanya, seandainya Rasulullah memberikan satu ajaran di dalam rumah, sementara sahabat tidak tahu, kira-kira sampai enggak sunnah itu kepada kita? Enggak kan? Nah, kemudian istri-istri Nabi yang hidup bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah melakukan hal ini, melakukan hal itu yang bersifat pribadi ya, yang terjadi di dalam rumah, kemudian kan akhirnya mereka meriwayatkan hadis itu. Ada hadis datang dari Khadijah, ada hadis datang dari Aisyah, ada hadis datang dari beberapa istri Nabi. Nah, dengan demikian sunnah-sunnah itu tersampaikan melalui riwayat para istri Nabi. Karena sunnah-sunnah itu terjadi di dalam rumah. Sementara untuk sunnah-sunnah yang berada di luar rumah biasanya diriwayatkan oleh para sahabat. Itulah salah satu tujuan kenapa Rasulullah kok menikah sampai 3 kali. Ini biar tidak salah paham saja. Oh, mohon maaf sampai ada yang mengatakan, wah ternyata Rasulullah itu, mohon maaf dalam tanda kutip, suka menikah atau suka kawin kan gitu. Mereka tidak tahu sebenarnya ada tujuan mulia di balik itu semua. Masya Karena Allah. memang Allah langsung yang perintahkan. Allah ya, sendiri Ustaz. yang perintah. Jadi ada tujuan, semuanya itu ada tujuan Ada di tujuan balik yang itu. mulia. Nah, biar tidak disalahpahami bahwa oh ternyata Rasulullah hanya sebagai suka dalam urusan kawin atau menikah dan sebagainya. Bukan itu. Nah, banyak orang yang belum paham ini, ternyata Allah merintahkan Rasulullah untuk menikah agar sunnah-sunnah yang datang atau keluar dari Rasulullah itu bisa diriwayatkan oleh istri-istrinya. Seperti itu. Baik. Nah Ustadz, jadi kan memang Allah sendiri nih yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda ya waktu itu kan. Nah ada nggak sih Ustadz dalil-dalilnya tentang keutamaan menikahi janda? Baik. Dari beberapa keutamaan menikahi janda diantaranya adalah orang yang menikahi janda itu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ini berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan untuk mengangkat derajat atau memuliakan seorang janda dan juga orang-orang miskin, kata Rasulullah, maka dia sebagaimana atau kedudukan dia sama halnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kan keren ini ya, luar biasa. Ya, mujahid dia, termasuk mujahid di jalan Allah. Jadi orang yang benar-benar berobsesi untuk kemudian menikahi janda dengan tujuan memuliakan, meninggikan derajat dan harkat martabatnya, melindungi dirinya dari kehinaan, maka Allah masukkan dia ke dalam kategori orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wah, luar biasa. Keren, kan? Berarti yang menikahi janda dapat pahala jihad. Dapat pahala jihad, luar biasa. Tidak hanya itu, kemudian Allah selain mengangkat martabat dia sebagai seorang mujahid di jalan Allah karena menikahi janda, kemudian juga dia dimasukkan kategori orang-orang yang senantiasa berpuasa meskipun di siang hari.
Wah ini ya, di siang hari dia puasa, padahal dia tidak sedang berpuasa, tapi dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa di siang hari. Itu luar biasanya bagi orang-orang yang menikahi janda. Meskipun dia tidak sedang berpuasa, tapi dia tetap mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kan keren ini, luar biasa sekali. Makanya bagi bapak-bapak yang memiliki kemampuan secara finansial, wah, ini bukan promosi, tapi paling tidak bagi siapa yang merasa mampu untuk menikahi janda dengan kemampuan finansial atau kemampuan yang lainnya, maka boleh. Ya, karena akan mendapatkan beberapa kemuliaan yang luar biasa. Satu, yang pertama mendapat pahala jihad, kemudian yang kedua termasuk mendapatkan pahala puasa di siang hari, ya meskipun dia tidak sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga ada lagi pahala yang akan diberikan kepada mereka orang-orang yang mengangkat derajat wanita janda ini tadi, yaitu Allah berikan pahala kepada mereka, yaitu pahalanya orang-orang yang menegakkan sholat malam. Padahal dia tidak sedang bangun malam, tapi dia mendapatkan pahala itu. Nah, ini hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini terkhusus untuk janda, Ustaz. Untuk janda, Dan spesial. kalau yang menikahi Jadi, gadis, tadi di situ beda lagi. redaksinya. ada juga keutamaannya tersendiri. Betul. Beda lagi. Beda lagi. Cuma tadi kan redaksinya di situ barang siapa yang berkeinginan untuk memuliakan seorang janda dan orang miskin. Jadi ada dua kategori ya. Yang satu janda, kemudian yang kedua adalah orang-orang miskin. Keutamaannya yang pertama dia akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga dia mendapatkan pahala orang salat malam. Apalagi dia menikahi janda yang miskin. Wah, ya. double. Tapi ini sebenarnya tamparan buat kita ya, Ustaz. Maksudnya Iya. motivasi. Karena kan memang banyak sih janda ini memang selalu dipandang sebelah mata Yap, gitu loh. betul. Kenapa nikahi janda mah gitu-gitu kan. Padahal kalau sebenarnya tahu keutamaannya emang ini soheh gitu loh, hadisnya langsung dari Rasulullah bahwa ini sangat Masya Allah gitu ya. Sangat luar mulia biasa, gitu. memotivasi sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang itu selalu berpikiran begini, janda, kurang keren. Nah, sebenarnya tapi kan banyak itu kan istilahnya ini guyonan saja guyonan. Kita sering jalan naik mobil itu biasanya di bak-bak truk belakang itu kan ada tulisan gitu ya. Sering kita lihat di situ, itu kayak ya guyonan plesetan aja. Perawan memang menggoda ya, tapi janda lebih mempesona. Ya kan gitu. Ada guyonan seperti itu ya. Barangkali ini sebenarnya motivasi aja buat bapak-bapak ya. Buat boleh anak lah. lajang juga yang emang mungkin jodohnya di situ jangan Nggih. berkecil hati gitu loh, bahwa emang kita nggak hina loh Nggak nikahi hina janda dengan menikahi gitu loh. janda. Kita juga mendapatkan fadilah ini dan Luar fadilahnya biasa. bukan main-main gitu. Bukan main-main. Langsung Rasulullah Keutamaannya, sampaikan Rasulullah seperti itu. sampaikan pahala jihad yang Pahala seperti jihad, yang pahala tadi puasa, pahala Cuman nih qiyamul apa lail. yang lagi hits. Lagi Maksudnya ya menyelamatkan janda dengan menikahi yang nggak gitu dengan konsepnya. menjandakan istri sendiri. Waduh. Wah, kalau ini kacau ya kan. Jangan gitu konsepnya ya. Aku ingin menyelamatkan janda orang, Dengan tapi sementara istrinya menjandakan istri. buat janda sama dia. Maksudnya itu nggak ini baik juga ya. Nggak benar, maksudnya. nggak benar, nggak benar. Maksudnya emang dia mungkin bercerai benar-benar Benar bercerai ya. dan Secara syar'i ya, bercerai gitu. secara syar'i. Jangan Entah- karena kita mau kayak janda di sana lebih bagus nih. Nah, jangan-jangan setelah mendengar podcast ini, ternyata Lebih pahala menggoda nih. menikahi janda itu ya, itu lebih utama daripada menikah. Misalnya salah paham kan, akhirnya cari masalah, cari gara-gara. Terus kemudian tadi ada yang disampaikan dari beberapa ustadz di podcast yang lalu ada namanya tajasus ya, mencari kesalahan pasangan sendiri, akhirnya terjadi pertikaian di rumah tangga, akhirnya ujung-ujungnya bercerai. Alhamdulillah cerai. Sekarang saya nikahi janda. Wah, Kayak gitu jangan konsepnya seperti ya, itu. Bun. Mohon maaf gitu ya. Ini memang mungkin yang kadang yang ada duda pengen menikah lagi dengan janda gitu atau lajang sendiri gitu kan ada anak laki-laki yang masih perjaka benar. tapi ingin menikahi dan seorang mungkin wanita emang janda. jodohnya di situ gitu Iya, loh. memang Jadi dianya senang dengan wanita jangan tersebut ya berkecil kenapa hati enggak gitu loh, ya jangan kan? berkecil Untuk kadang kan ada yang dihalalkan. ditutup-tutupi gitu loh saat itu apa iya enggak kok masih gadis gitu padahal mungkin udah janda gitu saking dia malunya Kamu gitu loh. masih Karena gadis Julin, atau Julin. sudah janda? Karena itu tadi ya stigma di masyarakat ini emang mengerikan ya. Ini insya Allah ini dapat menjadi motivasi lah dan Sekaligus tamparan untuk pencerahan masyarakat gitu loh bahwa bagi mereka. jangan menganggap janda itu sebelah mata gitu. Jangan menganggap janda itu kotor, jelek, hina, rendah. Padahal sementara Rasulullah sendiri kalau memang, nah sekarang kita pakai analogi kita saja. Seandainya memang janda itu kotor, jelek, hina di hadapan Kenapa masyarakat Allah kita. suruh? Kenapa justru Allah perintahkan Rasulullah menikahi beberapa janda ya, sampai ada 12 janda yang dinikah oleh Rasulullah. Seperti itu. Tentunya kan di situ kita ambil analogi di situ. Oh, kalau memang janda itu jelek, kenapa Rasulullah justru menikahi janda?
istri pertama Rasulullah yang paling Rasulullah cintai saja, Khadijah, Sayyidatina Khadijah, nah juga beliau merupakan seorang wanita janda, kan begitu. Nah tentunya ini sekali lagi sebagai pelajaran sekaligus pencerahan bagi kita bahwa tidak selamanya dan tidak semua janda itu harus kita anggap sebelah mata, kotor, Dan hina. gini juga maksudnya kalaupun mungkin yang ngomong itu juga bahkan perempuan juga ya kan. Dan Bisa jadi perempuan seperti mungkin itu. janda juga iya, gitu loh misalnya maksudnya. suaminya meninggal kan toh jadi janda juga Iya, gitu kan. Jadi betul, jangan aduh serem jangan gituin Jangan orang lain saling- lah. iya, Jangan saling benar. menghina gitu Jangan misalnya. Oke, masih ada dua keutamaan lagi. Ya, ada dua keutamaan selain daripada yang pertama tadi mendapatkan anugerah, kemudian siapa yang menikahi janda juga dijamin oleh Allah akan diberikan kelimpahan rezeki. Wah, luar biasa. Bukan hanya yang menikahi janda itu Ustaz, tapi Iya. yang menikahkan Yang menikahkan juga dapat akan mendapatkan keutamaan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kalau hadis umumnya barang nikahlah atau nikahilah wanita karena dengan menikah kamu akan mendapatkan harta. Seperti itu. Nah, jadi siapapun wanita yang kita nikahi baik itu statusnya perawan ataupun janda, insya Allah Allah dengan kekuasaannya dengan karunia-Nya akan memberikan limpahan rezeki kepada orang-orang yang menikah tadi itu. Masya Allah. Allah. Luar biasa. Emang luar biasa ya. Nah. Allah kasih semua Bonus rezeki, plus-plus. bonus Bonus plus plus-plus. kepada orang-orang yang mau menikah dan yang menikahkan gitu loh. Nah, Jadi emang nikah ini udah mudah Satu gitu. paket. Udah mudah. Satu paket gitu loh. Udah orangnya dapat pahala, Dapat pahala, calon pengantin jaminan rezeki juga. Jadi wah luar biasa lah. Makanya sangat sayang sekali kalau masih ada hari ini adik-adik karyawan kita yang masih menjomblo. Mujahidah tolong dibuka nih kupingnya, tolong ya. Jangan bangga dengan status jomblonya. Jauh kali sih sebenarnya Iya. menjadi kru-kru kita dulu ya. Iya. Nah itu ya untuk para kru-kru kita mohon didengarkan. Ini Udah jomblo bisa semua nih. soalnya. Oh iya. Yang baru nikah Iya. cuma Kok satu. tahu jomblo kan? Iya. Mudah-mudahan dengan Masa mendengar nggak dapet podcast sih ini, mujahidah dari Sabang Nah, sampai itu dia. Maroke. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan podcast ini mereka Banyak dengar motivasi ya, Ustaz. semangat, tercerahkan sehingga segera mencari Gaspol. tulang rusuk. Asik. Yang bengkel. Akhirnya yang bengkel ya. Karena dari satu episode bab nikah sampai ke episode 7, 8, 9 ini nggak ada yang Jangan-jangan nyantol. nanti sampai tolak sampai selesai semua nggak ada yang nikah juga kan Soalnya kacau ini. ini masih seger-segernya nih, Masih masih bahas seger-segernya. nikah kan masih nanti Ya. akhir-akhirnya Belum perceraian ya. bahas perceraian, serem jadinya nanti yang Malah udah jadi semangat nggak mau mau. nikah, Jadi aduh, takut. nggak jadilah Iya, nggak bener ya, jadilah, bener. gitu. Iya, iya. Insya Allah abis ini langsung dapat undangan ya. Oke, Wow, mudah-mudahan Masya Allah. amin. Kita aminkan ya, amin. Baik. Amin. Oke, ya Rabbal Alamin. keutamaan yang terakhir nih Mbak. Wah ini keren sekali. Kalau ada laki-laki mas ataupun ya baik yang perjaka maupun yang sudah duda atau mungkin yang sudah punya istri ingin menikah dengan janda dan ternyata si janda ini juga meninggalkan atau memiliki anak. Suaminya meninggal kemudian meninggalkan seorang anak. Otomatis si anak ini apa statusnya kira-kira? Anak tiri? Anak yatim dong. Oh iya, Nah, anak yatim Iya, ya. berarti Jadi kita mengayomi anak yatim Nah. ya, Ustaz. Masya Allah. misalkan Mbak Asia. Ya Nah. saya Ustaz. Oh, jangan nanti doanya. Emang contohnya gitu. Oh, gitu, Ayah. Ibu Benar. saya janda dinikahi oleh ayah saya yang tiri itu Oh gitu. aja. Oh betul. benar. Kebetulan Mbak Putri, Mbak Asia waktu itu masih kecil ya, Iya, masih. Jadi kecil dan yatim. yatim. Wah Pura-pura berarti nggak tahu nampaknya. berarti ya kan, berarti bapaknya Mbak Asia ini luar biasa, dapat dua Masya Allah. keutamaan. Pertama, memuliakan wanita janda. Kemudian yang kedua, Memuliakan anak memuliakan anak yatim. yatim. Double. Bonusnya double, ya kan? Satu memuliakan janda itu sudah merupakan kehormatan ya. Derajatnya tinggi di hadapan Allah, kemudian ditambah lagi dengan memuliakan anak yatim. Wah, luar biasa. Double. Nah, bahkan ini ada hadis langsung jaminan dari Rasulullah, siapa yang Rasulullah berkata bahwa siapa yang memuliakan anak yatim, ya. Nah, ini anak yatim dimuliakan, diangkat, diopeni, diberikan nafkah, maka aku dan dia nanti di dalam surga kedudukannya seperti ini. Benar. Nah, seperti ini artinya apa? Ini dekat. Rasulullah mendekatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya berdekatan. Gini Ustaz. Agak sedikit meregangkan. Nah, seperti ini meregangkan ya. Artinya apa? Dekat sekali. Jarak antara Rasulullah dengan mereka orang-orang yang memuliakan anak yatim ya itu sangat dekat nanti di dalam surga. Nah, mudah-mudahan Bapak daripada Mbak Asia ini mendapatkan derajat itu. Gitu. Luar biasa ya kan. Masya Allah seru nih. Iya. Oke Ustadz, kita udah di penghujung nih Ustadz. Tapi sebelum Khair, kita tutup, kita saksikan dulu iklan dari Wong Solo Group.
itu tadi produk dari Wongsol Group ya Ustadz Luar ya. biasa, nggih. Seperti yang bisa kita lihat di depan ini dan ada. selalu Macam. ada ya di saat podcast. Nggih. Ayam ungkep, ikan, sambal dan segala macam. Ini Udah tinggal nyobain makan sambal aja. belum, Ustadz? Iya, Ini tinggal digoreng, tinggal Ustadz. Oh, tinggal goreng. Goreng ini bentar udah aja. diungkep, Siap, udah siap. masak, tinggal digoreng, nggak perlu disimpan di kulkas, Wow, nggak perlu mantap. disimpan di mana-mana. Kalau yang Nggak perlu seperti simpan ini di pendingin ya, cukup di kira-kira suhu bisa ruang. bertahan berapa lama ini untuk 1 produk tahunan, Satu Ustadz. tahun, Ustaz. kurang lebih 1 tahun ya. Wow, masya Allah. Pokoknya luar Ustaz beli biasa. semua produknya, Ustaz simpen stok setahun bisa, insya Allah. Tanpa freezer. Tanpa freezer. Tanpa freezer. Ustaz Wow. simpen di ini dia berangkas ya, bisa. Waduh, Bisa. ada ayam ungkep masuk ke berangkas nih ya. Dikirain apa rupanya isinya ayam ungkep ya. Keren, Harta keren, karun keren, dapur keren. kita gitu. Waduh. Misalkan Ini- terjadi bencana kan emang harus disimpan Baik, kan. baik, Suatu betul. saat nggak tahu ya kalau Sayang ada dong bencana. kalau hilang. jadi Kondisi ini darurat kan, jadi udah ada makanan yang kayak gini Luar tuh sangat biasa. praktis. Sangat membantu sangat kita. membantu benar-benar. Jadi nggak perlu repot lagi ya. Sudah ada yang ini hampir instan lah ibaratnya ya. Cukup dengan dipanasi saat saja bisa langsung dikonsumsi. Oke, luar biasa. Instan tapi bahan yang digunakan insya Allah Insya Allah. Aman ya. karena nggak Aman, menggunakan halal dan pengawet juga ya Ustadz ya. halal toyib tentunya ya. Amin. Masya Allah. Siap, siap. Halal dan thayyiban. Halal dan Thayyiban. toyib. Baik. Ya selanjutnya itu Ustaz. Baik. Poin pentingnya nih. Poin penting dari apa yang kita sampaikan hari ini bahwa ternyata dalam menikahi seorang janda atau wanita janda itu bukan merupakan suatu kehinaan bagi seorang laki-laki, bukan merupakan suatu aib bagi laki-laki, justru sebaliknya dengan menikahi seorang wanita janda itu merupakan suatu kemuliaan tersendiri yang sudah Allah janjikan untuk siapapun laki-laki yang menikahi wanita janda. Hal ini setelah langsung dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu Rasulullah juga menikahi banyak janda daripada sahabiah atau sahabat-sahabat Nabi sahabat Nabi dinikah sehingga sampai berjumlah 12 orang istri. Nah, sementara yang perawan kan hanya satu yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi sekali lagi jangan merasa minder, jangan merasa rendah, jangan merasa hina dengan menikahi wanita yang berstatus janda. Justru berbanggalah karena Allah sudah tadi kita sampaikan ya ada kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa, di antaranya dia mendapatkan pahala jihad, mendapatkan pahala orang yang berpuasa, mendapatkan orang yang qiyamul lail. Nah, itu hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang menikahi janda. Masya Allah. Jadi sekali lagi janda bukanlah aib ya. Janda itu bukan satu cacat dari tengah masyarakat, tapi justru seharusnya jika kita tahu di tengah-tengah masyarakat kita ada janda yang sampai hari ini belum mendapatkan pasangan, ya harusnya kita berusaha untuk paling tidak itu menawarkan barangkali mau menikah dengan ini atau bagaimana. Nah, kalau seandainya belum bertemu juga dengan jodohnya, barangkali ketika orang yang menawarkan itu punya kelebihan rezeki, mampu ya kan, boleh dinikahi sendiri. Seperti itu juga tidak masalah. Baik, saya kira itu kesimpulan daripada materi yang kami sampaikan siang hari ini. Insya Allah semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat banget. Amin, ya, amin Bud. ya rabbal alamin. Bisa Nggih. meluruskan stigma masyarakat juga ya, nih. benar. Kadang kan ada yang memang menganggap udahlah janda, pokoknya janda tuh jangan dinikahi gitu loh. Padahal sebenarnya ya ini tadi keutamaannya Allah mengangkat marwah perempuan yang walaupun janda dia itu diangkat sama Allah gitu. Ya baiklah, oke Ustaz, selanjutnya kita dengarkan dulu doa kepada saudara, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin hirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma khfina bil halali kan haramika fadika man siwak. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di tengah kami, perusahaan kami dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikan rumah makan Wongsol Group rumah makan yang halal dan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wal dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syidatan fi ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallah khair kami ucapkan kepada saudara, semoga doa tersebut dapat memberi kita keberkahan Amin, ya dalam Rabbal acara Alamin. ini. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah Jazakallah kita khair. bertemu di next episode Amin, dengan amin, amin. materi yang berbeda dan sangat Insyaallah, menarik. insyaallah. Amin. Apa ya kira-kira ya, penasaran nih. Ya tunggu aja nanti Buat pasti penasaran ada. aja. Makanya pantengin Iya. terus di podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Pokoknya itu udah tagline-nya Pun. Jadi kalau udah sebut Al-Jannah Udah otomatis. Meraih otomatis surga. dia. Masya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi doa kita semua ya dengan mengikuti Amin. podcast ini benar-benar Allah catat kita sebagai penduduk surganya nantinya. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya terima kasih untuk kepada Makanku, Ready Meal dan Wong Solo Group. Ya jangan lupa ya bener-bener di like, subscribe, komen, dan share. Dan tetap terus pantengin setiap hari Rabu channel YouTube Wong Solo Group di segmen podcast Al-Jannah. bersama meraih surga. Jadi misalkan juga ketinggalan ya, nggak sempat nonton waktu kita live streaming ini juga bisa nonton nanti ya, Tenang kapan aja, aja. YouTube insya Allah permanen. Jadi bisa dilihat kapan aja. Betul. Pas momennya nih, aduh pengen nikahin janda. Oke. di scroll dia mana nih pengajian Ustadz Hamid yang melamar janda gitu. Melamar janda. Share, Bisa, kirim bisa. gitu. Ini Masya emang Allah. produktif dan insya Allah bermanfaat lah ya. Amin, Masya Allah, amin, amin. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah nih Ustadz Asia, kita sudah berada di penghujung podcast kita. Nah, marilah kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya dan Asia undur diri. Atas segala salah dan khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.